menggunakan bahasa Inggris sebagai yang mengambil untuk terjemahan-terjemahan, jadi saya kira itu masih bisa disepakati. Recording in progress. Nah, ecotourism, Nah, ecotourism itu sebenarnya ada yang menyebut sebagai wisata alternatif. Ya, makasih Bu Aziz. Jadi kalau kenapa alternatif? Karena sebetulnya di era tahun kemarin yang saya cerita, kenapa tahun 70-an itu kebangkitan pariwisata dunia sebetulnya, dan itu disebut sebagai kebangkitan pariwisata massal. Dan para peneliti, para biokonservasi, para pemerhati tourism itu banyak sekali mengkritik bahwa dampak pariwisata itu besar sekali, baik itu dampak negatif walaupun juga dampak positifnya juga sangat besar. Tetapi banyak concerns ke dampak negatif, khususnya mencari dari pariwisata yang dampak-dampak yang dikeluarkan di budaya, khususnya untuk sosial budaya, terutama perubahan perilaku, perubahan kultur, akulturasi itu terjadi. Jadi teman Bapak Ibu, bahwa kemudian banyak sekali hasil diskusi para ahli yang kemudian banyak menelurkan, dan Sebalos Laskurin itu salah satunya sebetulnya. Di 83 beliau sebetulnya sudah mencetuskan kata ecotourism, walaupun sebenarnya sebelumnya banyak juga para peneliti yang sudah membicarakan tentang bagaimana sebetulnya pariwisata itu bisa sustain. Jadi akhirnya ada makin banyak orang pada saat itu pariwisata itu merambah ke kawasan-kawasan di rural area juga, di kawasan-kawasan alami. Jadi di sini ada didefinisikan oleh Laskurin bahwa itu adalah perjalanan ke daerah yang relatif belum terganggu. Sebetulnya itu keluar dari banyak orang-orang konservasi, biokonservasi yang ingin sebetulnya tourism kalau mau masuk ke daerah-daerah yang remote atau masuk ke daerah-daerah yang untouched gitu, itu kalau bisa juga punya tanggung jawab. Sebetulnya dia mengunci di situ. Jadi pada saat itu selain mass tourism, maka ecotourism dianggap sebagai salah satu. Apakah ini menjadi alternatif atau apakah kemudian pertanyaannya banyak sekali ya teman-teman. Walaupun di definisi ini dia mengatakan lebih banyak menyorot dari sisi wisatawan. Kalau Bapak Ibu baca, dia lebih menyorot perjalanan wisatawan ke daerah yang alami untuk pelajari, untuk mengagumi, untuk menikmati pemandangan. Di saat itu dia belum masuk kepada turunan berikutnya yang dikeluarkan misalnya di International Ecotourism Society waktu itu di sekitar tahun 91 atau 91. Tetapi masih menyoroti untuk prevent. Kalau saya melihatnya itu sebagai menahan laju kalau orang-orang ke sana ikut bertanggung jawab ya, ikut memandang alam, kemudian bagaimana punya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar destinasi yang Anda kunjungi. Lebih ke arah itu. Kemudian berkembang, dan International Ecotourism Society tahun 1991 itu mengeluarkan definisi juga, itu perjalanan bertanggung jawab. Jadi ada kata tanggung jawab, perjalanan bertanggung jawab ke tempat alami. Yang di situ ada selain untuk berwisata juga turut melestarikan tempat yang dikunjungi. Jadi artinya supaya orang tidak melakukan kegiatan yang tidak
merusak atau nanti merusak alam pada saat dia berkunjung. Karena ini biasa ya, mungkin Bapak Ibu memahami atau kita dulu waktu muda kalau jalan ya, katakanlah kalau di Indonesia kita punya pencinta alam, tapi banyak juga pencinta alam yang sebetulnya keluar dari nama aslinya pencinta alam, tapi hanya mencintai alam untuk kasat di mata, tapi tidak memeliharanya dengan baik. Kadang-kadang masih banyak juga pencinta alam yang justru melakukan kegiatan yang sifatnya masih kurang bersahabat dengan alam. So intinya, jadi kata bertanggung jawab itu menjadi kuat. Kata bertanggung jawab itu pada saat di 91 itu masih dicetuskan buat si yang melakukan perjalanan. Untuk dia memperhatikan alam di tempat dia berbanyakan, kalau perlu dia ikut berkontribusi, berkonservasi, tapi in the same time dia kalau bisa hasil si tourism visitnya itu, jadi bisa dalam dalam case development itu memberikan bantuan kepada masyarakat lokal itu untuk dapat alternatif income dari pariwisata. Tetapi ini pun berkembang lagi, Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab wisatawan nggak cukup, karena ternyata banyak juga host atau tuan rumah yang nggak bertanggung jawab juga gitu. Ya. Kemudian gimana cara menikmatinya, mengaguminya? Bagaimana orang bisa, kalau saya jalan, kemudian dalam perjalanan saya mendapatkan makna yang kuat, bagaimana manifestasi itu saya bisa dapatkan. Itu sebetulnya melalui, nah ini kalau Global Ecotourism Network dan TS, ini pecahan di International Ecotourism Society sebetulnya, dan di 2015 itu merevisi definisi itu menjadi ditambahkan dengan menciptakan pengetahuan dan pemahaman melalui interpretasi dan edukasi oleh semua pihak, atau untuk semua pihak yang terlibat, baik itu staf, baik itu masyarakat, baik itu, jadi ada unsur edukasi di sana. Tapi sudah di Indonesia, perlu Bapak Ibu ketahui, karena kebetulan saya juga terlibat langsung di dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. Kita sebetulnya sejak 96 itu sudah memasukkan unsur edukasi. Kemudian kita sepakat di Indonesia itu memasukkan unsur masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu dulu kita banyak di era itu masih angka kemiskinan tinggi. Yang kedua, di era itu Indonesia masih membutuhkan peluang kerja dengan padat karya, sehingga kita inginkan masyarakat juga mendapat manfaat. So, jadi kalau ada orang yang bicara ekotourism itu pariwisata alam, bisa, tapi pariwisata alam yang bagaimana? Jadi ada embelnya, sudah ada belakangnya. Wisata alam yang peduli, di mana di dalam penyelenggaraannya mengikuti kaidah-kaidah dari alam. Jadi kaidah-kaidah ekologi, di mana saling respect terhadap alam sebagai aset dari pariwisata, aset bisnis kita. Jadi kalau ambil contoh Bang Irfan Tour Operators misalnya. Nah ini terjadi di Indonesia. Misalnya ambil contoh ya Bang Irfan. Bang Irfan Tour Operators. Indonesia ini sangat kaya. Irfan Tour Operator ambil contoh khusus untuk mengamati satwa liar. Beliau menjual bukit lawang misalnya, menjual orang hutan. Ambil contoh, kemudian ada kasus, kemudian konflik misalnya di Bukit Lawang, contoh saja. Konflik Bukit Lawang, Pak Irfan nggak mati. Tur ke situ ya, dia bisa alihkan lagi ke tempat lain yang
juga ada orang hutan, misalnya seperti Tanjung Puting atau di tempat lain yang mungkin seperti kalau di Sumut juga itu ada Ketambe, walaupun dengan limited terbatas. Jadi kadang di Indonesia itu tantangannya adalah karena terlalu kaya, jadi responsibelnya nggak begitu keluar. Itu pengalaman saya. Jadi kalau di negara-negara maju yang tidak memiliki kekayaan seperti kita, mereka selalu mengatakan kalau kamu pelihara, kamu harusnya bisa mendapatkan kesejahteraan lebih dari alam itu. Tetapi di kita kadang masih feeling bahwa kita masih punya banyak stok gitu. Jadi itu yang sebetulnya perdebatan dan apa yang ada di kita. So teman-teman, mudah-mudahan kalau buat saya pariwisata itu adalah berfokus pada pengalaman berwisata, kualitas pengalaman berwisata, kualitas pengalaman berwisata di kawasan alami yang mendorong untuk pemahaman, apresiasi terhadap sumber daya alam maupun budaya dan semua yang terlibat. Jadi intinya ekoturism itu tujuannya untuk memberi pengalaman yang berkualitas di dalam berwisata di alami. Jadi mendorong orang untuk ke sana, kemudian dia kagum, kemudian dia jadi aware, jadi sadar, dan kemudian dia bisa ubah perilakunya. Itu perfect ya, itu gambaran perfectnya. Jadi di sini dilihat kalau orang-orang biokonservasi, saya belum ngomong orang tourism ya, orang biokonservasi ya dulu melihatnya ecotourism as a tools untuk rubah mindset orang berperilaku ke arah sustainable life, lebih ke arah bagaimana orang punya kualitas dalam hidup dan lebih respect kepada alam, lebih respect kepada masyarakat yang misalnya ambil contoh nih, fotonya di Siberut, saudara kita di Siberut harus direspek karena dialah yang menjaga, melestarikan budaya mereka, dan itu ngomongnya jadi aset bangsa, itu bicaranya jadi aset Indonesia gitu. Di kita itu di beberapa kriteria, kalau Anda kumpulkan, ada nanti saya bisa share di banyak para peneliti yang kemudian berkembang sampai saat ini lebih dari 40 mungkin definisi ekowisata, tetapi tidak lebih bergeser dari frase penggunaan kalimat dan penekanan Bapak Ibu. Tapi pada intinya sama, bahwa ekoturism itu ya tourism. Jadi ekowisata itu adalah wisata itu sendiri, tapi wisata yang peduli untuk lebih ramah terhadap lingkungan di dalam kegiatan berwisatanya. Jadi kalau kemudian prinsipnya apa sih? Nah, ini 5 prinsip yang sebetulnya kami keluarkan di tahun 96, dan prinsip yang pertama adalah konservasi. Jadi dia peduli tadi, jadi baik orangnya maupun nanti di destinasinya, orang host atau tuan rumahnya, dia harus punya kepedulian tentang, kalau host atau tuan rumah, jadi saya harus jagain itu karena itu aset saya. Orang datang karena ke situ. Jadi kalau di contoh tadi orang hutan, ya saya harus jagain orang hutannya. Nggak boleh ada orang lain mengusik karena itu adalah pendaringan saya. Itu adalah aset bisnis saya. Itu untuk masyarakat lokal. Untuk tour operator kayak Mbak Ifan tadi, kalau saya gambarkan sama kasusnya. Harusnya demikian, punya responsibel, bahkan lebih. Kalau masyarakatnya melakukan kegiatan yang tidak baik untuk si orang hutan itu misalnya, dia harus ikut memberikan pemahaman untuk itu dipelihara, karena itu juga adalah aset dia.
Hanya tadi saya bilang di Indonesia karena terlalu kaya, dia nggak peduli juga. Itu dirusak, pindah aja, saya bikin tur di tempat lain, ada juga gitu. Nah, diskusinya jadi di situ. Kemudian yang kedua ini penting banget, prinsip pelibatan masyarakat. Kalau di Bapak Ibu baca nanti misalnya case-nya Australia gitu, di Australia itu dia tidak memasukkan unsur community di dalam definition. Jadi dia selalu bilang ecotourism is nature-based tourism. Jadi pariwisata itu, ekowisata itu ya wisata alam untuk Australia. Sah saja, itu negara mereka merasa bahwa mereka sudah kontrol dan komunitasnya sudah jauh lebih sehat. Tapi di Indonesia, kita merasa bahwa masyarakat di destinasi, di kawasan-kawasan alami yang tidak tersentuh, itu jauh lebih banyak. Dan dia biasanya boleh dibilang berada di bawah, kebanyakan berada di pinggiran hutan dan berada pada garis kehidupan yang tidak terlalu baik, sehingga ekowisata bisa menjadi salah satu alternatif income. Saya nggak bilang income direct ya, saya selalu mengatakan alternatif income karena bukan menjadi yang paling utama untuk dia, tapi lebih untuk alternatif tambahan, dan utamanya mereka kalau mereka di sana hidup di dalam hutan, ya ngambil dari hutan tetap harus ada. Kalau dia nelayan, ya tetap nelayan. Kalau dia petani, ya tetap bertani. Tapi ecotourism is creating added value, dan yang minggu lalu saya katakan. So, masyarakat itu harus punya peluang dan kesempatan untuk partisipasi sehingga dia sadar bahwa kawasan alami di sekitar dia itu ternyata banyak orang senengin ya gitu. Nah, biasanya itu titik diskusinya di sana. Kenapa sih masyarakat suka nggak? Karena dia bilang biasanya dia secara kasat mata karena hari-harian itu melihat hutan itu biasa. Tapi kita yang tidak pernah lihat hutan biasa di kota, itu luar biasa hutan itu. Sungai itu menjadi luar biasa buat mereka. Well, itu ya setiap hari dia main gitu. Jadi itu mindset yang berbeda, sehingga itu yang harus dikuatkan. Nah, yang ketiga tentunya prinsip ekonomi. Sekali lagi prinsip ini Bapak Ibu tidak urutan ya, tidak urutan. Jadi you can put it ekonomi di depan boleh saja. Jadi pada prinsipnya ekonomi pasti di depan karena bisnis. Biasanya orang selalu berpikir di ekonominya first. Tapi kalau di orang ecotourism biasa kita taruh begini nih, equal. Jadi supaya orang sadar dulu bahwa alam itu yang datengin kamu duit gitu. Budaya yang dilestarikan itu yang datangi kamu duit lewat trip, lewat tour gitu ya. Jadi baru kemudian kita bicara di how much money, berapa kita bisa gain. Itu strategik di dalam pengembangan turnya nanti. Jadi keuntungan harus optimal, harus maksimal kalau bisa. Tapi juga kita harus meminimalkan dampak negatif secara optimal. Nah, prinsip keempat itu yang tadi saya katakan baru muncul kalau di sana di international, di global itu belakangan 2015. Tapi kita udah bicara dulu. Kenapa? Karena dulu kita muncul ini karena kita tahu si masyarakat kita tuh nggak ada pengetahuan pariwisata. Dia juga nggak, orang kota jarang sekali dia memahami tentang alam di era itu ya, di 90-an. Jadi kita ingin ambil timbal balik. Jadi meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah, budaya, serta memberikan pengetahuan kepada pengunjung dan masyarakat serta para pihak. Jadi masyarakat juga harus dipahami bahwa punya kamu punya hutan di belakang desamu ini atau kamu punya areal ini ternyata punya nilai besar loh.
the challenge biasanya mereka nggak sadar bahwa mereka punya kehebatan di situ, punya kelebihan tadi. Nah, tourism itu sebetulnya hanya, tadi saya bilang, creating an added value dari kelebihan tadi. Tapi masyarakat itu harus diajarin dulu bahwa, you punya kelebihan loh. Nah, sampai which is sekarang ini kalau Anda pergi ke kampung gitu, biasanya dia bilang, aduh kami miskin, kami nggak punya apa-apa, kami begini, dan itu yang harus dibangun. Oleh sebab itu, bangun dari pinggiran, dari desa-desa itu akan mempercepat juga pengembangan Indonesia sebetulnya. Karena menurut saya manusia kita yang harus disadari bahwa Indonesia kaya banget. Indonesia itu keren banget. Dan kita harus bangga dengan itu. Kemudian bagaimana lewat wisata, lewat pariwisata, kita creating added value. Added value-nya untuk mendapatkan financial, untuk kesejahteraan kita. Tapi in the same time, kita pikirin juga si asetnya gitu. Nah itu teman-teman. Nah yang kelima prinsip itu prinsip wisata. Karena tadi saya bilang ecotourism, responsible tourism, sustainable tourism, whatever you call, apa aja itu yang disebut itu ya tourism itself, pariwisata itu sendiri. Dan pariwisata itu adalah bisnis. Jadi pada saat bisnis, begitu saya bayar sebuah trip kepada Mbak Friska harus memberikan services ke saya, kan gitu. Sederhananya begitu. Jadi pada saat saya mendapat servis, saya harus, kalau saya puas, saya bisa kembali lagi ke Mbak Friska untuk booking for the next trip. Tapi kepuasan nyaman, puas, aman. Ya, turis itu paling satu adalah aman, Bapak Ibu. Jadi turis-turis asing misalnya kalau mau datang ke Indonesia, dia checking dulu social konfliknya, social ke daerah, misalnya ke satu daerah dia cek sosialnya. It's not about how to get there, but they checking first is the social issue. Kalau aman, dia datang, baru dia mikirin how to get there, kontak kemana. Jadi itu kalau wisatawan asing. Beda memang wisatawan kita yang kadang suka kurang memperhatikan itu, tapi lebih memperhatikan bagaimana bisa mencapai sana dengan biaya yang sebaik mungkin menurut ukuran dia. So sampai sini teman-teman mudah-mudahan bisa memahami. Atau ada yang mau nanya? Pak Ari izin Pak. Ya, siap. Salam kenal Pak, saya Ilham Pratama Pak. Ya, Ilham. Mau tanya Pak, tadi bagian prinsip ekonomi Pak, itu kan ada statement meminimalkan dampak negatif itu Pak. Boleh Pak mungkin dieksplor Pak yang berpotensi menjadi dampak negatif dalam kegiatan ekowisata itu yang seperti apa Pak? Mohon izin Pak. Terima kasih ya, Pak Ari. Baik, makasih. Bagus pertanyaannya. Jadi itu biasa ya, kalau kita bisnis pasti kita akan memaksimalkan keuntungan, itu normal banget. Tapi kemudian meminimumkan dampak itu biasanya ya biasalah. Kalau di bisnis biasanya kurang masuk ke arah sana. Dampak negatif di pariwisata itu banyak sekali, Mas. Kemarin saya cerita sedikit, dan misalnya ya, saya ambil yang simple saja lah ya, dampak terhadap, kalau kita ke alam, dampak terhadap alam. Yang paling banyak di Indonesia misalnya, kalau pada pemandu-pemandu yang kurang berpengalaman atau memang tidak ke arah eko dan sama, mereka bahkan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak si alam. Saya ambil contoh, kalau kita ke pantai, misalnya banyak sekali kerang, dan pemandu yang tidak mengetahui atau tidak punya pengetahuan tentang alam, dia akan bilang, oh boleh bawa pulang sebagai souvenir dan collecting. Yang satunya lagi, satu trip,
Dia pergi sama trip ke sana, tetapi dia mengatakan ini tidak boleh diambil karena ini ada penghuninya gitu. Mungkin tamu bingung karena kerang itu kan sudah kosong, tidak ada penghuninya. Jadi ini soal pengetahuan. Jadi yang pertama, trip pemandu yang pertama yang dia memberikan contoh yang tidak dianggap tidak sustain atau tidak kurang baik, yang sifatnya memberikan gangguan kepada alam. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, karena mungkin teman-teman juga bagian besar nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Misalnya bahwa kerang-kerang itu someday di malam hari bisa menjadi rumah dari kerang yang lain. Jadi kayak kita gitu, kalau masnya sekarang punya rumah ukuran 36 gitu, kemudian udah bigger dikit, punya uang banyak sedikit, ingin pindah yang lebih baik. Kerang sama, mereka punya, kemudian dia pindah ke kerang, dan biasanya berpindah di malam hari itu. Kalau mau mengamati menarik, dia pindah, dia keluar, dan dia mencari kerang-kerang yang dianggap lebih layak buat dia, lebih bagus, lebih keren, ukirnya lebih kuat gitu ya. So, itu fungsi alam yang kadang kita nggak tahu. Jadi dalam hal ini, si tur yang pertama tidak bisa disalahkan si pemandunya karena tidak kurang pengetahuan. Yang kedua itu memberikan value interpretasi, itu bisa value dari pengetahuan, itu bisa dikategorikan ekoturism. Kemudian sampah misalnya, Mas, sampah kan udah paling kita tahu, paham betul. Jadi sampah itu bisa menjadi contoh yang menarik. Kemudian apa ya, kalau masuk hutan itu yang paling sering didemonstrasi sama pemandu itu menebang liana untuk mengambil airnya. Itu showbiz, dia exciting karena tamunya nanya gitu ya, dia lupa, kemudian dia tebang liananya, kemudian dia kasih unjuk, ini loh kalau survival di hutan seperti ini, dan dia minum. Tapi nggak sadar bahwa liana untuk sampai seukuran itu membutuhkan berapa tahun gitu ya. Itu yang sifatnya merusak. Itu baru skala kecil ya, baru tur saya ngomong. Belum kita bicara pengembangan, Mas. Kalau pengembangan itu berarti kita merubah landscape, pasti ada yang diubah. Nah, kalau ambil gini, kalau paling enak nih sekarang kan desa wisata lagi kenceng ya, teman-teman tahu ya. Dampak desa wisata itu apa? Yang paling berdampak. Nah, itu adalah mungkin nggak sampai kan teman-teman mikirnya masih di touch, masih di level yang tadi. Tapi sebenarnya secara makro itu tourism tanda kutip ya, menjadi agent to urbanize, menjadi urban si desa itu. Ya, visit in some part, di beberapa bagian ini debatnya memang keras sekali. Itu orang memperdebatkannya, tapi banyak sekali pemerhati yang konservatif itu mengatakan Anda secara perlahan sebetulnya menginjeksi dan mengubah the cultures of the desa itu sendiri. Oleh sebab itu, pertanyaannya terus kan gimana? Aku punya alam bagus nih itu desa, aku pengen ambil ekonominya, tapi gimana supaya itu nggak terjadi? Atau setidaknya tanda kutip itu ditahan secara lebih perlahan. Makanya muncullah, ini tadi saya bilang alternatif, ada ecotourism, ada sustainable tourism sekarang ya, karena ecotourism bagian dari sustainable tourism practices. Jadi sustainable tourism itu fungsinya nahan,
You boleh ambil dari alam, dari desa, misalnya jadi kita konteks desa ngomongnya, dari desa itu untuk kita ambil nilai ekonominya, tapi you juga jaga dia dong supaya si uangnya itu tetap berlanjut bisnisnya. Kedua, si alamnya tetap begitu. Kalau dia berubah nggak datang lagi nih orang. Misalnya kalau ngomong konteks pedesaan apa? Ya budaya, mohon maaf ya, saya budaya desa, pengertian saya ngomong ini bukan jelek. Ya budaya desa itu ya suasana ambien desa. Nggak bisa kalian beli budaya itu di kota, udah hilang. Jadi dan begitu tourism masuk, you are urban. Anda secara tidak sadar kita kemudian urbanize itu apa? Menjadikan dia tidak kota tapi menjadikan seperti kota. Biasa disebut suburban kalau di ilmu planningnya. Jadi dia perlahan dia berubah dan kemudian situasi berubah. Begitu dia berubah, apakah ada pengaruh terhadap pengembangan pariwisata? Pasti ada. Dan levelnya berbeda lagi. Dia harus ubah naik itu life cycle yang kemarin harus main itu. Jadi memang masih debat ya teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi caranya dampak negatif kalau ditekan berarti ekonominya lebih kecil dong Pak Ari. Karena saya ngeluarin lagi uang untuk meminimalkan dampak negatifnya. Sebetulnya enggak juga. Kalau saya praktek juga, saya dulu tour operators juga, saya praktek bisnisnya bisa. Saya mungkin dulu bisnis, saya hanya tur sekitar, saya pantek nggak lebih dari setahun tuh 10 trip. Tapi uangnya nggak kecil. Bisa. Trip saya rata-rata antara paling kecil 14 hari sampai 22 days. Ngapain? Ya masuk hutan, lihat burung, bird watching, and you pay di era 2000 saja mungkin kita spending satu tamu per day itu udah sekitar $120 itu di era itu, dan Anda bayangin uangnya saat itu. Jadi satu kali trip cukup buat kami untuk bertahan, dibanding misalnya Anda membuat trip-trip yang murah dan banyak. Jadi itu part of the strategy aja Mas, contoh aja. Jadi itu bisa minimumkan. Artinya saya pakai grup kecil tapi kualitas, orang mau bayar mahal dan servicesnya baik ya. Itu di prakteknya. Itu kali Mas Irfan. Ini saya belum masuk. Terima kasih, Pak. Ini saya mau masuk perencanaan dikit ya. Jadi nanti saya bikin prakteknya, walaupun ini ada prakteknya sedikit. Ini buat dibaca aja, nanti saya kasih ini. Jadi saya tulis di situ kalau kenapa perencanaan itu penting, ada semua itu. Jadi ini istilahnya kebijakannya di Indonesia. Jadi Anda baca undang-undangannya ya. Sekali lagi baca, kalau mau main di pariwisata ya baca undang-undang. Ini buat saya tinggalkan, Anda baca bahwa perencanaan itu penting gitu. Dan saya salah satu orang yang selalu mendorong bahwa segala sesuatunya harus direncanakan gitu. Jadi dan perencanaan itu begitu bicara pengelolaan, orang selalu bicara pengelolaan itu manajemen itu adalah harus direncanakan dan ya ujungnya perencanaan itu menjadi sangat penting. Perencanaan itu adalah proses pengambilan keputusan. Jadi what to do, who's doing what, kemudian dan itu semua proses untuk mengambil sebuah keputusan. So saya
bagi yang paling, saya langsung terjun ke praktek saja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya membagi yang paling penting buat diperhatikan kalau kadang kita merencanakan, ambil saja teman-teman di S2 sekarang lebih banyak menganalisis, kemudian ada teman-teman yang mau menjadi konsultan misalnya, ya ini beberapa hal yang biasanya suka luput. Tapi penting banget menurut saya, itu penting gitu. Jadi satu pembagian pengembangan kegiatannya sendiri dari si pariwisata, dan juga perhatikan pembagian ruang dari kegiatan itu penting. Karena kadang-kadang kita kalau menjadi perencana suka, saya mohon maaf, apalagi teman-teman perencana yang memang bukan orang tourism tapi kemudian masuk, para perencana itu bisa melakukan kegiatan yang selalu berdasarkan kepala mereka, kemudian dia lakukan ngebuletin sesuatu di atas peta dengan asiknya, tetapi tidak meneliti lebih ke bawah sebetulnya itu punya siapa. Kemudian kalau di dalam sebuah oleh sebab itu saya dalam perencanaan selalu katakan prosesnya harus partisipatif. Kalau saya lebih banyak praktek jujur kepada teman-teman di masyarakat. Jadi pariwisata berbasis masyarakat itu yang kami bantu masyarakat, ayo kalian bikin planning. Jadi banyak sekali orang yang kita di kota saya bilang, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tahu, sangat tahu, karena mereka adalah users, mereka hari-harian di daerahnya. Mereka jauh lebih tahu dibanding kita tentang daerah. Jadi itu yang harusnya diambil menjadi diramu untuk menjadi sebuah planning yang baik untuk ketahanan mereka. So kalau posisi perencanaan itu di dalam ini 5 pilar yang kalau kami ya, ini saya nggak banyak dari teoritis buku itu, tapi ini planning kami kalau saya melakukan pengembangan satu destinasi gitu, itu selalu katakanlah desa gitu, ambil contoh, ini 5 pilar yang kami pakai sejauh ini. Jadi termasuk di digitalisasi itu ada di sini juga. Jadi ini sekali lagi saya termasuk orang yang tidak tadi itu urutan. Jadi harus satu step ini, kemudian besok step kedua. Kalau step ini nggak jalan, step kedua nggak jalan. Enggak. Saya masuk ke mengatakan bahwa misalnya ini aja pendekatan ini, itu bukan obat gitu. Karena di Indonesia itu kaya sekali. Jadi kalau kita bilang, oh ini Pak Ari sukses nih. Misalnya contoh saya dulu sukses membangun Tangkahan sampai sekarang. Tapi apakah Tangkahan metode yang kami pakai di Tangkahan bisa direplikate begitu saja? Itu enggak juga. Tapi sebagian metodenya bisa digunakan. Tapi sebagian enggak. So village tourism plan, artinya katakan kalau desa itu menjadi bagian yang terpenting dalam satu proses pengembangan. Jadi itu yang mesti dipahami. Saya ambil contoh, ini di Wairebo. Jadi kalau dibilang masyarakat nggak bisa, Pak Ari bisa, mereka bisa. Hanya memang butuh waktu, kita butuh kesabaran. Karena mereka memang tidak tahu, itu yang harus dipahami. Tapi mereka tahu tentang daerahnya. Ambil contoh gambar di kanan ini, itu adalah hasil dari mereka tentang rumah mereka. Mereka cerita. Kita tinggal me-wrap up saja, merapikan, menyebutnya, fungsinya, dan Anda bisa jadi buku yang bagus. Kami di project ini mungkin untuk Wairebo dengan Pak Yori saja 2 buku, kami sendiri 2 buku, jadi ada sekitar 3 buku untuk yang banyak. Fungsinya apa? Untuk mereka dikembalikan. Jadi mereka reference bahwa oh ternyata kalau sudah rapi menarik ya. Satu, perencanaan itu harus partisipatif. Nah, yang kedua, apa sih yang harus dikelola? Pengunjung. Jadi kita harus ngatur pengunjungnya. Jadi harus dikelola tuh pengunjungnya.
jangan pengunjung itu dilepas. Seperti kebanyakan yang sekarang pola, mohon maaf, teman-teman yang di dinas atau misalnya, ya karena dorongan PAD itu, beliau ya udah buka loket, kemudian tarik karcis, orang masuk ke dalam tapi tidak ada pengawasan. Itu belum di-manage secara optimal sebetulnya. Kemudian apa yang dibahas di dalam perencanaan itu ada selama kami berproses pendampingan itu ada yang paling utama itu yang poin kedua di bawah, penataan ruang, akses dan fasilitas pendukung. Jadi ruang itu kalau kita bicara satu desa misalnya Bapak Ibu, untuk pariwisata itu dikasih ruangnya di mana? Enggak semua saya nanya di dalam. Kalau enggak, Anda tadi itu yang saya katakan bisa menjadi agent for urbanize. Ya. Jadi kita bilang di sini, ambil contoh kalau di Wairebo ini kami ada tuh pakai istilah supaya gampang saya ngajarinnya, saya pakai istilah ring 1, ring 2, jadi kayak kantor presiden. Ring 1 itu nggak boleh ada bangunan lagi, disepakati bersama. Kalau di konsensus kan begitu di masyarakat, yang penting bersama. Kemudian ada disepakati itu tidak ada bangunan-bangunan baru di sekitar ring 1. Karena itu aset, orang datang pengen lihat itu gitu. Jadi itu yang perlu dipahami, pentingnya membagi ruang. Ya. Jadi sama kalau saya turunin skalanya dari sebuah destinasi yang besar turun ke bawah lebih ke daya tarik, misalnya sebetulnya yang dikelola itu satu tadi pengunjung, kegiatan si wisatanya. Jadi desain kegiatan wisata itu harus sejak awal. Ini yang kebiasaan tadi saya katakan banyak sekali kesalahan di kita. Mereka bangun fasilitas dulu, kegiatannya belakangan. Sebetulnya ruang dan fasilitas itu untuk memenuhi kegiatannya. Jadi kalau kita bilang kita mau bikin kegiatan trekking, so apa ke dalam hutan misalnya, apa yang harus disiapkan. Oh di mana? Jadi di satu ruangnya harus disiapin. Kedua adalah akses menuju ruang itu. Ambil contoh nih ya, fotonya kebetulan air terjun, ambil contoh. Itu ada air terjun, terus menuju air terjun itu misalnya ambil contoh itu melewati rumah Pak Irfan, rumah Pak Ilham, ya. Kepada dua orang itu, Pak Ilham dan Pak Irfan, di dalam planning yang benar, itu harus dikonsultasikan. Jadi Pak Irfan dan Ilham setuju bahwa saya minta kami pengelola misalnya atau desa di situ ada akses menuju ke air terjun itu lewat lahan beliau. Biasanya di awal-awal gampang, Mas Ilham atau Pak Irfan bilang, oke, pakai aja, nggak apa-apa itu pakai, enak karena nggak ada tamunya. Tapi begitu tamunya banyak, yang terjadi apa? Dipalang atau ditaruh nggak dikasih. Diributkan, minta bagian, ya kan? Dan itu wajar sekali karena itu harus diajak planning di dalam prosesnya bersama-sama dari awal. Biasanya itu kami ajarkan sampai level itu ke masyarakat. Artinya, tidak apa-apa, silahkan saja itu lahan kami bisa dipakai. Saya bilang saya nggak mau begitu karena kamu bisa bilang begitu belum ada uangnya. Tapi once uang itu ada, uang itu di situ mulai sebuah real challenge dari tourism itu ada. Nah, ini fungsi perencanaan itu harus itu tadi tuh pertanyaan tadi Mas itu. Jadi harus memperhatikan meminimumkan dampak. Kalau saya bilang saya melibatkan Pak Ilham dan Pak Irfan yang punya lahan di situ berarti saya sudah try to be
mencoba untuk menahan dampak negatif. Kalau enggak nanti konflik gitu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian di dalam kemudian pengunjung itu harus dikelola, dan biasanya kalau saya menyebutnya ekspektasi itu kuncinya. Jadi kalau tamu itu kan kayak gini nih, leluconnya nih, dia bilang, si turisnya nanya sama dia, Pak, saya pengen dapat pengalaman untuk lihat di kehidupan liar. Apakah di situ saya bisa lihat beruang, saya bisa lihat serigala dan coyotes dan sebagainya. Kemana saya harus pergi, dia bilang. Dia bilang, oh pergi aja ke Disneyland. Kamu salah nanya, berarti salah tempat. Itu ekspektasi. Jadi pada saat Anda sebagai host meng-create sebuah ekspektasi, terbangunlah sebuah ekspektasi ke turis yang harus Anda penuhi. Jadi informasi yang benar dan dapat dimengerti, itu mudah diakses, itu mencegah untuk kita ekspektasinya tidak terpenuhi dan menjadi konflik dengan pengunjung. Jadi sebenarnya modif ekspektasi ya itu penting banget di dalam menjaga hubungan. Pengaturan pengunjung itu biasanya starting dari kita identifikasi daya tariknya. Oh, di situ air terjun, oke. Terus kegiatannya apa yang mau dikerjai. Terus alokasi ruangnya di mana. Kebanyakan teman-teman, mudah-mudahan di Sumut makin pandai dan bergeser, tapi di Indonesia masih banyak. Kita itu kalau air terjunnya di situ, kalau perlu tuh kali tempat tidurnya ada di bawah air terjun. Saya selalu bilang gitu. Kalau dulu di Bukit Lawang ya, sebelum banjir, Bukit Lawang bahkan di tengah sungai dia bikin bangunan, kan itu itu yang tidak bisa menahan sebuah agresivitas, karena turisnya senang di sungai, jadi jualnya makin dekat ke sungai. Padahal sungai itu secara alami punya aliran, itu jalanku, dan someday dia bilang ini jalan gua, dia tabrak. Jadilah banjir bandang dan jadilah kejadian yang tidak kita harapkan. Jadi sebetulnya itu yang harus saya bilang tadi, meminimalkan. Caranya apa? Di planning salah satunya. Planning itu membagi ruangnya. Kegiatan itu di mana? Dibagi. Nah, keuntungannya banyak kalau udah bagi gitu. Satu, kita tidak royal bagi-bagi ruang itu semuanya dalam satu kali waktu. Gitu. Jadi kemudian kita berikutnya mengidentifikasi hal yang perlu dilakukan oleh pengelola dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu juga diukur nanti. Biasanya kalau dalam bisnis di kita pengennya cost-nya rendah, pendapatannya tinggi, biasanya tenaga kerjanya irit tapi dia ngerjain dari A to Z misalnya. Tapi sebenarnya itu value atau quality dari yang di-offer itu menjadi rendah sebenarnya. Kemudian memperkirakan jumlah pengunjung yang dapat ditampung. Ini yang dibilang kemarin sama Bu Riza, kita bicara soal limit carrying capacity, atau Anda sering dengar sekarang di kuota. Zaman COVID ini jujur, satu sisi ada sisi baiknya karena COVID justru mengajarkan kita untuk mengkuota destinasi. Tapi nanti kalau dia cepat pulih, lupa tuh kuota. Kalau di kita jalan terbuka lagi dengan cepat dan kembali lagi seperti kehidupan normal. Jadi itu juga tantangan dan diskusi banyak para peneliti di tingkat global saat ini. Apakah kita bisa menahan diri seperti yang diajarin, tanda kutip ya, bukan diajarin, yang di lesson learned, yang diberi pelajaran oleh COVID misalnya.
yaitu di kuota sehingga sebetulnya berjaga jarak, memberikan ruang, sebetulnya itu adalah lesson learned. So kenapa sih ruang itu menjadi penting banget, Pak Ari? Kalau menurut saya karena itu esensi kalau kita bicara di areal alami, di areal desa misalnya, itu nanti sumber konflik. Jadi menurut saya pembagian ruang itu memastikan bahwa saya mau berkegiatan ini ruangnya ada. Kalau enggak, akhirnya dipaksa. Kalau tadi kita bicara apa namanya carrying capacity itu sebetulnya ilmu biologi, ilmu konservasi. Di tourism itu sudah dimodifikasi yang disebut sebagai limited acceptable change atau batas-batas yang dapat diterima oleh satu kawasan. Caranya gimana? Caranya sederhana. Caranya itu bikin database pada saat kosong, kemudian lakukan monitoring terus-menerus. Jika terjadi perubahan dengan indikator yang Anda buat sendiri, misalnya ambil contoh di hutan. Saya ambil contoh hutan ya. Ambil contoh saya jalan pengen di hutan ini A gitu. Di hutan itu ada ada owa-owa misalnya. Kemudian Anda lakukan monitoring reguler. Manajemen menemukan owa-owa di kelompok itu di jalur di jalur meter 500 misalnya itu sedang melahirkan dan punya anak. Itu sensitif kalau satwa. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh pengelola daya tarik? Berbagai macam cara. Satu, kalau bisa dialihkan jalannya sementara ke melipir sedikit, tidak melalui situ, itu lebih baik. Atau kemudian di dalam trip diatur untuk dia berhenti, dikasih tahu semua dan tidak boleh berisik dan dia hanya melalui saja. Tidak boleh berhenti di daerah itu. Itu meminimumkan dampak. Di situ ekoturism konseptualnya bermain. Jadi memastikan bahwa satu kegiatan kita nggak terganggu nih kegiatan pariwisatanya, tapi on the other hand, di sisi lain kegiatan wisata tidak mengganggu ya dengan kehidupan satwa lain, dengan kehidupan masyarakat lain gitu. Jadi jangan kalau misalnya nelayan akhirnya ribut antara nelayan. Misalnya saya kasus kita juga mendampingi Pangandaran cukup lama. Kalau teman-teman tahu dulu Pangandaran di pantai barat itu, di situ numpuk semua overlap. Ada nelayan, dia bilang nelayan ini pantai saya. Ada tukang dagang, ada kuda bermain. Ada yang jual bukan tukang dagang yang diam, jual alat bugi untuk bermain di pantai dan ada wisatawan. Semua overlap. Apakah itu baik? Tentunya enggak. Apakah wisatawan senang? Harusnya enggak. Tapi case-nya ya begitu. Itu dibilang overlap atau crowdness. Kalau dalam ilmu di tourismnya itu yang over tourism kemarin kita ngobrol. Jadi dalam konteks ruang ya itu nanti itu bisa macam-macam. Kita ngomongin mau kampung, mau daya tarik aja atau lintas kampung, lintas desa, antar desa itu bisa. So ini contoh mengidentifikasi daya tarik. Ini saya ambil contoh di Kampung Bena. Tapi, filmnya saya lupa. Filmnya bagus sekali, sebenarnya tempatnya bagus sekali. Ini kalian negeri di atas awan gitu. Tapi kalau saya selalu kesini, saya menyebut nama Tuhan karena menurut saya ini piece of land yang cantik sekali dan kita selalu diingatkan. Dan kita bisa jalan lihat di pos 7 itu, kita bisa jalan di pinggirnya bibir dan kiri jurang bisa lihat langsung laut. Dan di sebelah kirinya lagi itu kita lihat Gunung Ineria yang sangat cantik. Jadi kalau dipandang itu
dulu mungkin bisa dari Prastagi Mandang Sinabung gitu ya, tapi agak berbeda. Ya segitiga, lancip. Saya suka bilang ini apa gunung Fujiyama-nya Indonesia, karena dia segitiganya lancip. Tapi kalau lihat dari sudut sana sebetulnya nggak totally segitiga, tapi sudut sini itu segitiga seperti yang di ini. So setelah kita identifikasi ini ya, di mana mau parkir, boleh dreaming di mana. Ini baru mengidentifikasi Bapak Ibu. Kemudian kita zoning sesuai kegiatannya, disepakati bersama masyarakat. Yang abu-abu itu adalah zona umum. Dia bilang nggak apa-apa Bapak, di sini boleh tidak dengan pemandu. Kemudian ada zona yang orange, itu zona yang khusus mereka nyebutnya untuk harus dengan pemandu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, Watu Gong itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, dan itu kampung lama sebelum mereka pindah ke bawah. Anda lihat bahkan kita bisa menggambar jumlah rumahnya dengan baik. Anda sekarang tidak harus terlalu sulit, karena kalau sinyal bagus, Google bisa masuk. Anda bisa lihat juga, memindahkan seperti ini tidak terlalu sulit. Tapi ini adalah hasil yang kita rapihkan dari kerja keras dengan masyarakat, didiskusikan, kemudian kita gambar, ini positioning di bawah, digambar. Jadi ini proses bersama masyarakat. Oh, luasnya berapa masuk. Ini nomor 1 rumah Mama Moni ini yang akhirnya sepakat boleh dipakai lahan saya. Ini nomor 15 adalah Tourist Information Center, pakai lahannya Mama Moni ini. Dan dia memberikannya, tapi sekali lagi seperti kemarin saya katakan, itu ditertulis, semuanya harus tertulis. Jadi ini rencana yang sebetulnya sangat sederhana, tapi saya mengambil kisi-kisi supaya teman-teman nggak nanti mau jadi perencana nggak cuma sekedar menarik garis menggambar ke di atas lahan orang, tetapi memang sudah ada proses bersama mereka untuk disepakati bersama. Jadi pengaturan ruang dan akses ini, jadi akses masuk kalau yang hitam ini aspal ya, itu kemudian ini, dan di belakangnya lagi ada rumah adat gitu, rumah-rumah adat. Ini luasan yang kemudian kita ukur dan disepakati bersama seluruh warga untuk mereka. Cara membangun mereka juga amazing. Saya senang sekali di kampung ini, saya suka cerita karena mereka cari jalan untuk solusi itu mudah sekali menurut saya, berdasarkan sepakatan yang tidak terlalu sulit juga. Jadi misalnya waktu information center ini mau dibangun, apakah harus nunggu uang pemerintah? Tidak perlu. Saya katakan, apa yang resource Anda punya? Di sini bambu banyak sekali. Ini yang hijau ini bambu semua. Jadi hutan bambu di kampung ini. Jadi satu keluarga sepakat menyumbang 2 bambu, selesai juga itu. Jadi itu yang kita bilang creating an added value dari kekuatan situ untuk kita gosok. Memang perlu satu effort di sana. So kalau di kegiatannya sendiri itu perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti untuk pengendalian risiko. Itu juga penting. Jadi bukan hanya alam saja. Jadi juga ini yang sering lolos Bapak Ibu. Jadi saya ajarkan memang ya, kalau perencanaan normal Anda bisa jalan di Google bisa juga, tapi banyak yang suka lolos itu misalnya satu, mitigasi bencana, mitigasi keadaan darurat, evacuations dan sebagainya, itu yang penting. Tadi soal akses, ruang, kemudian
capacity, daya dukung itu, kapasitasnya. Kita kan nggak mau capacity itu kadang kalau kita jadi host tuan rumah kita bilang, oh kita senang orangnya banyak, tapi alammu sebetulnya nggak begitu senang, tapi karena dia nggak bisa bicara ya dia pasrah aja kan. Nah kemudian caranya gimana Pak di dalam planning? Taruh kuota itu ada variabelnya, ada jumlah orang, jumlah maksimal orang di satu tempat dihitung, itu tadi daya tampung. Kemudian Anda bisa pakai variabel waktu juga. Jadi misalnya apakah itu digunakan harian, bulanan, tahunan, waktu khusus. Bahkan di kemarin yang saya contoh, nanti minggu depan kita belajar dari kasus itu, dia bahkan menghitung jumlah orang dalam waktu. Jadi jumlah orang dia tetapkan 200 orang, 100 orang dalam 2 jam. Jadi orang masuk ke situ, ke pantai dia hanya bisa maksimum 2 jam. Dan 2 jam itu hitungan dari mana? 2 jam itu sebetulnya hitungan dari experience bersama wisatawan. Berapa lama sih waktu yang mau di-spend di situ? Kalau beraktivitas berenang ini ya dapat angka rata-rata 2 jam. Kemudian ditested, diuji coba. Dan ternyata orang cukup 2 jam di swimming di pantai, beach, kemudian jadi sekali lagi apakah harus 2 jam baru? Enggak, Anda harus lakukan perhitungan sendiri di setiap tempat karena karakter pengunjung berbeda. Karena ada pengunjung yang mengatakan mungkin 3 jam, mungkin 4 jam. Siapa yang menentukan? Itu adalah hasil survei plus ya keputusan. Itu perencanaan bagian memutuskan sesuatu. So ini overtourism ini di Gunung Pindul. Ini foto yang nggak terlalu horor sebetulnya. Ada yang lebih horor dari ini di tempat ini dan ini penyelesaiannya pun bukan level Kapolsek, sudah Polres gitu. Jadi agak itu. Pak Ilham mau nanya? Oh itu ada lagi. Ya Pak, izin Pak. Ya. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya ke Pak Ari, cuman yang ingat aja dulu ya Pak ya. Ya. Yang pertama tadi Pak, untuk merancang segini segini besarnya konsepnya, luar biasa kan Pak, banyak aspek yang harus diperhatikan. Ya. Sampai dengan pelaksanaan itu dia butuh waktu berapa lama, dan kemudian biasanya problem yang ditemukan di lapangan itu apa saja Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait tadi yang tadi soal ini Pak, soal misalnya ada tanah ataupun tempat tinggal warga yang dijadikan yang merupakan akses menuju satu daya tarik. Kemudian itu kan harus dipertimbangkan juga Pak. Nah, bagaimana kalau case-nya seperti ini? Katakanlah untuk menuju ke satu daya tarik itu melewatin rumah saya, katakan seperti itu. Nah, kemudian saya posisinya di situ tahu kalau tanah saya itu adalah lintasan yang strategis, artinya kalau tidak dari situ tidak tercapai tujuan itu gitu. Nah, biasanya Pak, berapa bagian yang diberikan kepada saya? Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, kalaulah saya meminta harga yang tidak wajar, katakan seperti itu, karena saya tahu ini posisi sangat strategis punya saya ini. Nah, bagaimana dari pihak pengembang Pak? Apakah itu akan dikabulkan seperti itu Pak? Mungkin itu dulu Pak Adi. Baik Mas Bang Ilham, saya tarik itu ya pernyataan yang terakhir itu bahwa itu banyak terjadi, tapi itu kan mohon maaf juga ya Ilham, itu banyak juga kacamata orang, sehingga nanti bisa dibedakan antara yang pengembangan oleh developer gitu ya, dengan pengembangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat.
Yang oleh developers tentunya bisa dihitung tuh. Nanti sebetulnya kan capacity bisa dihitung. Kayak Anda menghitung belajar occupancy rate-nya hotel itu kan bisa dihitung. Room-nya. Tadi saya katakan, misalnya katakanlah Sungai ini yang idealnya berapa kita bisa hitung. Karena Anda browsing saja di carrying capacity calculation gitu ya. Ini dikalkulasi dari luasan, dihitung luasannya, kemudian activity-nya nanti akan keluar jumlah orang cukup sekian. Sama kan kayak occupancy rate hotel, luasan hotel, jumlah tempat tidur, luasan tempat tidur, luasan kamar itu bisa dihitung. Sehingga nanti keluar nilai bisnisnya, Ilham. Begitu keluar nilai bisnis, itu sebetulnya kita sudah bisa target futures kalau promosinya A dapatnya B. Ini kalau dari bisnis plan-nya ya. Nah, kalau ditanya berapa persen ya Pak, itu sebetulnya ya sekali lagi negotiable. Kalau nih ngomongnya developer ya, ngomongnya developer case-nya gitu. Biasanya negotiable dan kalau developer sederhana cara berpikirnya. Sepanjang itu masuk dalam hitungan, dia nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ambil contoh, Bang Ilhamnya minta, katakanlah ya, minta besar sekali, nggak make sense. Ya bisa gagal semua memang. Nah kerugiannya tergantung, bisa dilihat. Biasanya itu sumber konflik yang kemudian ambil contoh kalau Pak Ilham begitu, sementara di air terjun itu keinginan masyarakat yang dikerjasamakan sama developer misalnya. Akhirnya justru Pak Ilham dan masyarakat yang akan timbul konflik. Case-nya begitu. Jadi ngeset yang paling pertama di dalam pengembangan, ini saya bukan perencanaan, pengembangan pariwisata itu adalah melakukan setting up clear objective. Jadi tujuannya harus jelas. Tujuannya apa? Ini bisnis kalkulasinya gimana? Jadi Pak Ilham diajak di dalam kalkulasi itu, kemudian ada negotiable di dalam percentage gitu. Itu kalau di developers. Kalau di komunitas biasanya dulu saya menangani, saya ambil contoh di case Tangkaan itu dulu akses masuk ke bawah, kalau Anda tahu ada jembatan gantung, sebelum ada jembatan gantung yang di sebelah kiri itu akses turun ke bawah, nyebrang pakai yang kita buat ditarik pakai sling itu bukan kayak getek lah, jadi kayak geteknya kita buat ditarik pakai sling, kita pakai tangan, orang bayar 2.000. Turun ke bawah itu lewat satu akses. Mungkin teman-teman nggak tahu case-nya, masuk ke situ ada CTO. Di situ kantornya, padahal itu jalan masuk. Dan itu negotiable-nya nggak ringan dulu. Itu nggak ringan. Dan tertulis. Nah, saya memberikan tertulis. Tertulis pun, begitu ada anak yang punyanya meninggal, bisa ribut lagi. Ini Indonesia nih Ilham. Jadi dia bilang itu kan bapakku. Sekarang sama aku nggak berlakunya itu. Selesai kan? Nah, kayak begitu. Nah, jadi oleh sebab itu yang saya katakan meminimalkan dampak tadi. Jadi perencanaan itu penting, nggak sekedar itu, tapi untuk mewujudkan tujuan tadi, mimpi bersama tadi. Dan mimpinya apa tadi? Kalau itu Pak Ilhamnya harus diajak ikut bermimpi bersama, tetapi get the portion. Itu normal. Jadi ada dua yang diajak. Saya ambil contoh lagi, saya buka ke teman-teman ya di Tangkaan, nih case-nya karena Anda di Sumut. Dulu saya hitung betul. Kalau Anda yang udah ke tangan, tahulah batang serangan apa gitu. Dulu saya nitikkan, karena saya tahu Medan betul. Kayak mana cara orang Medan bekerja gitu, tahu juga. Ya kan, kalau kumpul anak muda situ palak lagi kan. Jadi kita datang betul ke desanya. Kita datang ke desa, kita ngobrol. Dapat dia bagian. Kita hitung, walaupun zaman itu 25 rupiah. 9 tahun 2000 awal. Tapi tanggung jawabnya siapa? Ada kepala desa, harus dipegang.
Apakah itu bertahan? Bertahan betul. Dan someday begitu saking majunya kan sempat muncul lagi, dikeluhkan oleh tour operator Medan, mengari gimana palak turun. Oh, saya bilang ada itu berkasnya, ya harus luruskan gitu. Jadi apa namanya, ya Bang Irfan silakan salat. Seperti itu Bang Ilham. Jadi memang harus ada konsensus. Kalau komunitas basisnya konsensus, tapi saran saya dituangkan dalam kertas. Kalau di adat, saya ambil contoh kasus Flores, bagusnya adat itu it's totally gentle banget. Tapi adat itu kuat. Everybody says kalau ini di adat, nah yang bicara adalah kepala-kepala klan suku, udah. Orang di umum gitu, itu udah mengikat. Kalau di Papua, case seperti yang tadi itu saya bilang di Palang. Dulu saya belajar banget, saya pikir palang itu ditutup begitu, kayak orang di Jawa kan dibikin pagar, kan gitu. Enggak, dia cuma punya 2 kayu ukuran semeter kali semeter, dia palang aja. Kalau ada yang lewat dari situ, ya adat bertindak atau udah susah itu hidupnya nanti. Itulah enaknya belajar di Indonesia ini kayak. Ya Mbak Friska. Saya mungkin ya nggak akan nanti, karena saya masih ongoing meeting, mungkin saya sekitar 10 menit lagi ya. Nanti kita sambung. Terima kasih Pak Ari. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau dampak negatif pariwisata itu sangat banyak sekali. Dan kita sudah mempelajari tentang dampak positif, dampak negatifnya terhadap lingkungan gitu. Cuman saya masih penasaran tentang yang intangible-nya gini Pak Ari. Saya kalau yang tangible bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu. Tapi diukur, ya diukur gitu. Tapi kalau intangible ini contohnya degradasi budaya. Bagaimana pariwisata itu mendegradasi budaya masyarakat lokal. Kasus yang pernah saya baca itu artikel, yaitu di Mentawai, Bali. Jadi si kere itu tuh malah dieksploitasi gitu. Keuntungan mereka dapat melihat si kere itu sangat bagus, sangat unik sekali, otentik sekali. Tapi yang ketika turis datang itu yang merasakan dampak ekonomi paling banyak itu tuh adalah investor, atau misalnya karena kita tahu ada beberapa resort yang dimiliki asing di Mentawai itu. Jadi kesannya suku Mentawai ini hanya sebagai objek gitu, dia dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Dan kita bisa lihat di Mentawai itu juga ada terjadi degradasi budaya, di mana tidak ada lagi yang seperti yang kita bayangkan gitu. Masyarakatnya sudah lebih nggak seperti autentik yang seperti gitu. Jadi itu kan nggak bisa dilihat gitu, itu kan sesuatu yang intangible gitu. Jadi kalau kita merencanakan planning ekowisata, bagaimana kita menaruh preventif, aksi-aksi preventif terhadap degradasi yang intangible seperti itu Pak. Di mana kita masukkan itu? Ya. Terima kasih. Makasih Mbak Frida, saya senang. Pertanyaannya bagus sekali. Case-nya juga bagus karena di Siberut memang betul tadi yang dideskripsikan. Saya mungkin masuk Siberut 95 Mbak Frida. Saya tinggal lama juga, hampir 3-4 bulan di dalam hutan. Jadi kalau case-nya kemarin kebetulan 2018 ya, atau 19 saya kembali lagi, jadi kita bantu juga penyusunan Riparkapnya Mentawai ya. Tapi memang perubahannya drastis. Ya, ambil contoh dulu ada suku Sakudai, orang Siberut di Sakudai di belahan bagian barat sana, yang saya dulu mau masuk saja sulit cari orang ke sana. Karena itu dulu ada antropolog Raymond Seyfried itu yang mendoktrin
saking dia cintanya sama si Beirut untuk bisa merubah, mendoktrin orang di Sakude itu untuk tidak mau menerima modernisasi. Nah, case-nya ada nggak cuma di pariwisata ya Mbak Friska. Jadi case-nya juga di kacamata pemerintah misalnya. Jadi kalau di kacamata pemerintah ya modern, terus hitung-hitungan miskin itu kalkulasi barat sebetulnya. Ini juga yang harus dilihat. Sebetulnya itu ilmu barat. Ilmu-ilmu barat yang mencetuskan bahwa ya harus dilihat uang pendapatan perharinya, kemudian dia baru dinilai miskin atau perumahannya kan gitu ya, indikator-indikatornya. Padahal angka-angka itu sebetulnya sangat berbeda terbalik dengan indeks kebahagiaan sebetulnya. Orang-orang Siberut mungkin lebih bahagia dengan pola dia di hutan, nggak harus di resettlement. Oleh sebab itu di era 90 atau 92 pada saat dibikin resettlement dipindahkan kosong lagi, nggak akan berhasil karena itu berbeda. Itu satu faktor juga. Yang kedua di tourism. Kalau bicara di tourism, yes, dampak pasti ada. Yang Anda bisa lakukan meminimalkan dampak. Yang Anda bisa lakukan menahan laju dampak. Tapi dampak itu nggak bisa dihindari. Misalnya kita, Mbak Frida, saya dan kawan-kawan pergi ke Siberut, pasti kita memberi warna. Anda nggak sadar bahwa Anda memberi warna soal pikiran, ya kan, soal ini. Dan dia lihat cara perilaku kita orang kota, tanpa itu intangible semua nggak bisa di-record. Itu terjadinya by time, perlahan, dan kemudian dia melakukan. Kemarin di 2018 saya punya foto yang agak unik itu, Aman di Madobak. Dia lucu juga, lucu aja ngelihat pakaian adat, tapi pakai with other modernnya tuh apa ya kemarin, sepatu boot, kemudian payung dia bawa.